Dugaan aktivitas galian C tidak memiliki izin di Kabupaten Toba yang semakin hari semakin terus bertambah tanpa menghiraukan konsesi dampak lingkungan dan hukum yang berlaku menuai tanggapan dari berbagai pihak. Seperti halnya Kejaksaan Negeri Toba Samosir siap menindaklanjuti dugaan maraknya aktivitas galian C tidak memiliki izin resmi di Kabupaten Toba. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Intelijen Oloan Sinaga saat dikonfirmasi di kantor Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada hari ini. Oloan menegaskan setiap aktivitas yang berpotensi merugikan keuangan negara akan menjadi atensi pihaknya dan siap dilakukan proses pengusutan. Terlebih terhadap pertambangan galian C ilegal yang merugikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Oloan juga memperingatkan bahwa bukan hanya pengelola dan pekerja saja yang dapat dipidanakan masalah galian C yang tidak memiliki izin resmi, namun perusahaan konstruksi maupun perorangan yang membeli material tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Membeli tambang ilegal itu sama halnya dengan membeli barang curian atau bisa disebut penadah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Samosir menanggapi adanya aktivitas penambangan galian C diduga ilegal di wilayah Kabupaten Toba. Oloan menerangkan, penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Pada pasal 158 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Seperti diketahui, usaha pertambangan bahan galian golongan C diduga tidak memiliki izin resmi yang beroperasi di Kabupaten Toba terjadi di sejumlah pelosok. Jadi kalau kami dari instansi Kejaksaan Negeri, khususnya Kejaksaan Negeri Toba Samosir, terkait dengan fenomena-fenomena yang sering terjadi belakang-belakang ini di Kabupaten Toba khususnya, terkait dengan maraknya penambangan liar atau galian C yang dikatakan ilegal, kami perlu memberikan pencerahan juga kepada seluruh elemen masyarakat bahwa dalam hal melakukan penambangan itu sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa semua harus memiliki izin, baik itu izin pertambangannya maupun izin lingkungannya. Nah, secara berjenjang mungkin dalam hal pengurusan izin itu nanti bisa berkoordinasi teman-teman yang ingin melakukan penambangan itu di dinas terkait di Kabupaten Toba. Nah, terkait dengan yang sekarang terjadi, kita juga menghimbau agar kiranya pihak-pihak yang melakukan penambangan juga melengkapi dengan izin, karena kita lihat nanti apakah itu dengan izin atau tidak, itu juga sebuah perbuatan yang juga diancam pidana dan denda terkait dengan yang diatur oleh undang-undang. Untuk proses hukumnya Pak, jika ada ditemukan pelaku galian C yang tidak memiliki izin, seperti apa Pak? Apakah hal ini bisa jadi tindak pidana atau gimana Pak? Ya, jadi kita lihat delik-deliknya masing-masing, apakah itu persyaratannya belum memiliki, persyaratan melakukan penambangan itu belum ada, ataupun izinnya belum ada, itu jelas diatur dalam undang-undang terkait dengan mineral dan pertambangan, bahwa itu ada ancaman pidananya. Ada ancaman pidananya, masing-masing perbuatan itu ada di dalam undang-undang, bahwa terkait dengan itu melakukan bisa diarahkan kepada tindak pidana. Jika terlanjur telah beberapa aktivitas galian C ini telah beroperasi Pak, meski tidak memiliki izin, nanti hal ini seperti apa Pak? Kejaksaan Toba Samosir sendiri menanggapi? Ya, kalau Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebenarnya kalau kita kan karena dalam undang-undang itu jelas bahwa terkait dengan penambangan tanpa izin atau yang kita sering sebut ilegal, itu ranah dari teman-teman penyidik dari kepolisian dan PPNS dari lingkungan. Nah, terkait dengan itu kita menghimbau pada teman-teman yang sudah melakukan penambangan agar melengkapi izin, karena sistemnya juga sekarang kan tidak terlalu juga ribet, karena semua sudah memakai sistem secara online untuk untuk pengurusan izinnya, karena kita juga harus memperhatikan di dalam pengurusan izin itu juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar kita.